Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bersyukur, bersukacita hari ini, amin. Mari datang dalam hadirat Tuhan. Kami bawa hati kami bersyukur Tuhan. Kau yang ditinggikan di tempat ini Bapak, Kau hadir di tengah kami. Bagimu segala kemuliaan, bagimu segala pujian Tuhan. Righteousness revealed, the Son of Man, the Son of God, His kingdom comes. Jesus, redemption sacrifice. Now glorified, now justified, His kingdom comes, and His kingdom will know no end, and His glory shall
glory shall know no bound. For the majesty and power of His kingdom He has come. His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed, and His kingdom will know no end, and His glory shall know no bound. For the majesty and power of His kingdom He has come. His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. God's surga dan bumi menyembah-Mu Tuhan. Surga dan bumi menyembah Tuhan. Oh, Kau yang bertata, Kau yang bertata Tuhan, di atas pujian. Oh, Yesus, Kerajaan-Mu ditinggikan Tuhan, Kerajaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu memenuhi bumi. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di rumah maupun dimanapun Anda berada, yang mendengar daripada kesaksian kami, biarlah semua diberkati Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih sayang Tuhan selama ini dalam kehidupan kami, bahwa dalam minggu keempat ini Tuhan masih pelihara kami. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan kasih sayang di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Sebentar kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini diberkati, yang mendengarkannya boleh diberkati dan menghasilkan buah yang manis. Dan banyak orang diberkati melalui firman ini. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang sudah menyiapkan semuanya ini. Biarlah Kau urapi kami sehingga kebenaran Tuhan saja, hanya Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pagi ini kami akan menyampaikan, dalam minggu keempat ini kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana tema daripada GBI Rock yaitu Legacy of Change. Legacy of Change. Artinya apa? Warisan seorang agen perubahan. Mari kita buka Kisah Rasul 20 ayat 24. Saya akan bacakan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pagi ini saya akan memberikan satu analogi atau satu firman yang sangat memberkati hidup saya dan memberkati saudara. Warisan seorang agen perubahan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa warisan tidak hanya sekedar materi, tidak hanya sekedar deposito, tidak hanya sekedar aset, tidak hanya sekedar apapun yang ada yang kita butuhkan. Semua itu memang benar, itu adalah warisan. Tapi ada satu warisan yang lebih daripada segala harta dan materi. Memang kita perlu memberikan warisan kepada anak-anak kita. Kita perlu menyiapkan pekerjaan bagi anak-anak kita. Kita perlu menyiapkan bahkan deposito bagi anak-anak kita. Kita perlu menyiapkan rumah bagi anak-anak kita. Kita perlu menyiapkan satu usaha yang luar biasa yang kita persiapkan semuanya bagi anak-anak kita. Memang itu adalah warisan yang kita akan berikan kepada anak-anak kita. Tapi ada satu warisan yang di luar itu semuanya, saudara. Yaitu apa? Contoh kehidupan sebagai orang tua yang dilihat, yang kita pertontonkan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita tidak cukup dengan harta, saudara. Tidak cukup dengan deposito. Warisan apabila anak tidak bisa mengelola, tidak sampai 6 bulan, tidak sampai 1 tahun, itu akan habis. Karena anak tidak diajari untuk mengelola aset-aset yang sudah diwariskan kepada anak-anak kita. Kalau dia hanya sekolah saja secara resmi di dalam sekolah-sekolah yang mumpuni, sekolah-sekolah yang hebat, sekolah-sekolah yang luar biasa, kita sekolahkan anak-anak di situ. Belum tentu dia di dalam kehidupan sosial dia menjadi orang yang sukses. Karena semuanya harus dididik daripada anak-anak kita. Kita berikan contoh kepada anak-anak kita. Contoh kehidupan daripada orang tua kepada anak-anak kita. Saya banyak melihat, dari kecil saya sudah diajak oleh orang tua untuk ke gereja, sekolah minggu.
sekolah remaja, bahkan menginjak dewasa, kebaktian umum. Dari kecil saya diajak untuk itu. Saya bahkan sesudah saya menjadi orang tua, saya ngajarkan kepada anak-anak saya. Demikian juga apa yang sudah diajarkan kepada saya, yaitu memiliki rasa roh takut akan Tuhan, rasa cinta akan Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan saya melihat anaknya teman-teman saya, sesudah mereka sama-sama sekolah minggu dengan anak saya, pada waktu mereka menjadi dewasa, mereka sekolah di luar kota, sekolah di Jakarta, sekolah di Surabaya, dengan fasilitas. Semua disediakan fasilitas. Mobil ada, rumah ada, uang berkelimpahan. Toh dia tidak menjadi nakal. Meskipun semuanya ada. Karena dari kecil dia sudah diberikan roh takut akan Tuhan. Dia itu adalah kunci warisan daripada orang tua yang luar biasa kepada anak-anaknya. Dia bisa melakukan apa saja dengan apa yang sudah orang tua berikan. Tapi beda dengan orang yang takut akan Tuhan. Dari kecil dididik takut akan Tuhan. Dia melakukan dengan hal-hal yang benar. Dan dia memiliki roh takut akan Tuhan. Memang tidak salah memberikan warisan kepada anak-anak kita. Memang tidak salah. Karena itu untuk kelangsungan, untuk belajar hidup dia. Membangun rumah tangga. Kalau tidak ada apa-apa ya susah juga. Dia akan kesusahan hidupnya. Kalau hanya mengandalkan tenaga, hanya mengandalkan kemampuan dirinya untuk berusaha, itu sangat sulit. Karena harus mengikuti jenjang karir. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Beda dengan orang yang sudah mendapat warisan. Dia akan dengan secepat kilat apabila dia pandai mengelola, maka dia akan mencapai prestasi ekonomi yang cepat. Tapi warisan takut akan Tuhan lebih dari segala-galanya, saudara. Percaya? Mengapa? Pelayanan kerap kali dianalogikan seperti pertandingan lari. Estafet biasanya disebut lari sambung. Di mana pertandingan bukan tergantung kepada satu pelari, tetapi seluruh anggota tim. Paulus mengerti akan hal ini. Apa yang dilakukan memiliki efek ganda. Di mana dia bukan hanya menyelesaikan tugas panggilannya, tapi ia juga meninggalkan kehidupan pelayanan sebagai kesaksian hidup. Kita dididik dari kecil takut akan Tuhan. Kita mendapat warisan yang tidak dapat ditukar dengan harta, saudara. Tidak dapat ditukar dengan apapun juga warisan takut akan Tuhan. Kita dengan takut akan Tuhan, kita bisa mengubah kehidupan orang lain. Kita bisa menjadi contoh bagi orang lain. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa mengubah dunia ini. Memang dunia bulat, tidak kita ubah dunia ini. Tapi kita bisa mengubah manusia yang ada di dunia ini. Dengan kehidupan kita, dengan kasih kita yang sudah diajarkan kepada kita. Warisan apa sajakah yang ditinggalkan Paulus sebagai agen perubahan? Keteguhan hati. Bagaimana Paulus, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan Injil di mana-mana, sampai hidupnya menderita. Dia tetap teguh, dia tetap kuat dengan penginjilannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap teguh? Apakah kita tetap kuat? Apakah kita tetap bisa mengikut jalurnya Tuhan? Apakah kita putus asa di dalam menghadapi kehidupan sesama orang yang beriman, di dalam gereja, di dalam lingkungan sesama teman rohani, ada terjadi gesekan, ada terjadi pertengkaran, ada terjadi tipu menipu di situ,
ada terjadi saling menjatuhkan, hanya ingin berebut pelayanan. Apakah kita tetap teguh dengan goncangan-goncangan seperti itu? Apakah kita marah kepada pendeta kita? Apakah kita marah kepada sesama pelayan Tuhan? Apakah kita tetap teguh di dalam kita melayani Tuhan hanya dengan persoalan-persoalan itu? Bertengkar sedikit, berkelahi sedikit, tidak enak sedikit, keluar, pindah lagi, pindah sana, pindah sini. Bahkan tidak sekali kita pindah gereja. Mungkin ada yang 4, 5, 6, pindah gereja sana, pindah gereja sini. Toh semuanya akan terjadi hal yang sama. Anda juga pasti akan tersinggung di mana engkau berada juga di situ. Engkau juga pasti akan pernah kena tipu di mana engkau juga di situ beribadah. Engkau juga akan pernah sakit hati di mana engkau juga beribadah. Apakah itu semua bisa pergi dari kehidupanmu selama engkau bergaul dengan orang lain? Apakah engkau tetap teguh untuk melayani Tuhan? Apakah engkau tetap teguh menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Apakah engkau tetap teguh untuk berkorban bagi Tuhan? Atau jangan-jangan engkau malah murtad hanya karena seorang wanita, hanya karena harta, hanya karena tahta, hanya karena iming-iming. Engkau tinggalkan itu semua. Apakah begitu yang diajarkan oleh Paulus kepada kita? Oh no, tidak. Paulus mengajarkan kepada kita keteguhan hatinya untuk terus melayani Kristus. Yang kedua adalah komitmen. Bagaimana Paulus memiliki komitmen yang tinggi di dalam melayani Tuhan Yesus. Kita di gereja diajar, dididik, supaya kita juga belajar untuk komitmen. Kita belajar untuk berteguh hati, untuk memegang segala apa yang sudah diajarkan kepada kita melalui hambanya. Kita tetap komitmen. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali melayani tetap melayani. Jangan bimbang, jangan ragu di dalam engkau melayani Tuhan. Hidup penuh masalah. Engkau tinggalkan Yesus, engkau berubah, engkau emosi, engkau dendam. Bukan tambah baik, masalah tetap mengikuti kita. Masalah tetap bergandengan dengan kita. Tapi apabila engkau tetap di dalam Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada hal-hal yang baik yang Tuhan ajarkan melalui kehidupan kita. Yang ketiga yaitu totalitas. Kalau mengikut Yesus harus totalitas. Jangan setengah-setengah. Jangan sekedar ala kadarnya. Jangan sekedar KTP. Sia-sia kekristenan Anda kalau hanya KTP. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali menyembah Yesus tetap menyembah Yesus. Jangan engkau main-main dengan perbuatan rohani. Jangan engkau hanya pada waktu butuh engkau mencari Tuhan. Pada waktu engkau kesesakan engkau mencari Tuhan. Setiap saat kita perlu Tuhan. Setiap hari kita perlu Tuhan. Kita perlu memiliki komitmen untuk membaca firman secara totalitas. Setiap pagi bangun tidur, kita baca firman Tuhan. Sesudah baca firman Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan dulu boleh. Kita habis menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita mengucap syukur. Jauhkan segala keinginan dagingmu. Jauhkan semua permasalahan hidupmu. Hanya untuk meminta-minta kepada Tuhan. Serahkan penyembahmu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tanpa memiliki embel-embel untuk meminta-minta kepada Tuhan. Untuk mempertontonkan masalahmu, untuk menyerahkan masalahmu. Hanya karena kau ingin ketemu Tuhan, semua kau sodorkan kepada Tuhan.
Berharaplah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan semuanya tidak langsung semuanya menjadi bersih, tidak. Memang kita hidup di dunia penuh masalah. Tapi kalau kita jauh daripada Tuhan, masalah lebih daripada apa yang kita harapkan. Karena tidak ada payung pertolongan, karena tidak ada payung Tuhan untuk menutupi kehidupan kita. Serangan kanan kiri, serangan iblis, serangan orang sekitar, orang yang tidak mengenal Tuhan, goncangan iman yang terus ditawarkan kepada kita. Apabila kita tidak total kepada Tuhan, kita menjadi cengeng, kita menjadi lemah. Karena kita tidak ada totalitas dalam hidup kita untuk menyerahkan seluruh iman kita kepada Tuhan. Dan akhirnya apabila engkau setia secara totalitas, secara komitmen, secara keteguhan hati, maka saya jamin hasilnya pasti akan memuaskan. Hasilnya pasti akan luar biasa. Pelayanan mengetahui identitas. Bagaimana? Pelayanan yang ditugaskan kepadaku, Kisah Rasul 20 ayat 24. Paulus mengetahui bahwa dia adalah seorang pelayan yang mengemban tugas, bukan tuan atas pelayanan yang mana kehendaknya diprioritaskan sebagai seorang hamba. Dia harus memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak tuannya. Identitas yang terbangun dengan baik adalah langkah yang baik sebelum seseorang masuk atau memulai sebuah pelayanan. Bukan kebalikannya di mana pelayanan untuk mencari membangun identitas. Pelayanan itu untuk Tuhan, bukan untuk mencari popularitas diri kita. Banyak sekarang pelayan-pelayan, banyak orang sekarang yang pintar-pintar ngomong, berbicara di TikTok, khotbah di TikTok, hanya untuk mencari ranting. Tap-tap layar. Hanya untuk mencari itu semua. Karena dengan banyak tap, dia akan banyak mendapat cuan. Dia akan banyak mendapat bonus. Pelayanan bukan itu tujuannya. Mengetahui tujuan hidup, pelayanan yang ditugaskan kepadaku. Kisah Rasul 20 kembali ke 24. Paulus memahami tugas dan panggilannya bukan berasal dari dirinya atau orang lain, tetapi dari Tuhan Yesus Kristus. Proses ini kerap kali dimengerti sebagai visi pelayanan yang menjadi bahan bakar bagi para pekerja misi dimanapun mereka berada. Visi yang menjadikan seorang kuat di tengah tantangan dan bahan bakar terus berlari menuju garis akhir. Inilah tujuan hidup Paulus. Tantangan, tekanan kita menjadi dewasa rohani, saudara. Kita semakin bergantung kepada Kristus, bukan bergantung kepada orang lain. Kita akan terus bergantung dan berharap kepada Kristus. Kita akan terus rajin bertekuk lutut untuk berdoa, memohon, menyembah kepada Kristus. Dengan banyaknya tantangan, roh kita semakin dikuatkan. Kalau kita tidak dekat kepada Tuhan, maka kita menjadi rapuh, kita menjadi lemah, kita sering tidak berdaya. Serangan bertubi-tubi, tekanan bertubi-tubi, macam-macam ancaman, tekanan, emosi yang diumbar di mana-mana. Semua tanpa dapat bisa kita kendalikan. Tugas memang sebagai pelayan adalah tugas yang sangat berat. Tapi apabila kita dekat kepada Kristus, tugas yang berat itu menjadi ringan. Salib itu memang berat. Tapi apabila salib itu bersama Kristus, maka itu menjadi ringan. Kita tidak bisa pikul salib sendirian tanpa Kristus. Kita bawa koper aja berat, apalagi bawa salib. Yang ketiga, mengetahui isi hati Allah untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Kisah Rasul 20 ayat 24. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Paulus ya ini tidak memperdulikan nyawanya. Paulus sendiri tidak memperdulikan nyawanya. Sedangkan kita hanya tersinggung, kita sudah pergi. Sedangkan kita hanya tertekan, kita pergi. Hanya kita tidak enak, kita marah dengan pendeta, kita pergi.
Paulus sudah menjadi kesaksian hidup. Nyawanya pun dia tidak peduli. Mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan hanyalah ditujukan untuk satu tujuan, yaitu memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Di bagian suratnya yang lain, Paulus mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1, 16-17. Inilah isi hati Allah, yakni menyelamatkan umat manusia. Paulus mengizinkan hati dikuasai oleh isi hati Allah, yakni Injil kasih karunia yang menyelamatkan. Setiap zaman memiliki tantangan sendiri. Salah satu sumbangan terbesar bagi generasi selanjutnya adalah teladan hidup. Kita adalah teladan hidup. Bagaimana orang mau percaya kepada Kristus kalau kita tidak menjadi teladan, kita tidak menjadi contoh bagi orang lain? Kita tukang tipu, kita tukang bohong, kita tukang gosip, kita tukang menjelekkan orang lain. Bagaimana orang mau percaya kepada mulut kita? Bagaimana orang mau percaya kepada kehidupan kita? Kalau kita tidak sesuai isi hati Allah, kata Paulus. Banyak orang hanya ingin terkenal. Banyak orang berkhotbah hanya ingin terkenal. Sekarang tidak perlu mimbar. Sekarang hanya khotbah di TikTok aja sudah 60 menit, 60 detik, 60 menit ya, 60 ya. Hanya khotbah aja di situ sudah setiap hari bicara. Tapi kalau engkau tidak menjadi teladan hidup, hidupmu kacau, hidupmu berantakan, percuma. Engkau tidak akan pernah memenangkan jiwa. Minggu keempat ini adalah mengajak kita berpikir dan bertindak bukan hanya sebatas umur kita, tetapi melalui hidup kita dapat meninggalkan jejak-jejak agen perubahan sehingga generasi di belakang kita dapat melihat dan mengikuti jejak-jejak itu dalam menyelesaikan kehendak Allah bagi zaman mereka. Kita bisa meninggalkan jejak yang bagus sehingga kita bisa dikenang. Bukan kita yang dikenang, tapi pengajaran hidup kita yang kenang, yaitu pengajaran tentang Kristus. Kita belajar tentang Yesus. Dia menjadi berkat. Dia menjadi teladan. Dia mengubah dunia ini hanya dengan contoh hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus turun ke dunia membuat dirinya hancur, membuat dirinya menderita, membuat dirinya disalib. Hanya untuk memberikan contoh hidup bagi kita. Kita hanya tersinggung, kita pergi. Tuhan Yesus mati pun dia tetap jalani. Tuhan Yesus naik di Golgota dengan memikul kayu salib, dia tetap jalani. Kita hanya tersinggung, kita hanya bertengkar dengan sesama saudara iman kita, seiman kita. Karena ingin berebutan pelayanan atau karena ingin menonjol sendiri atau tersinggung karena tidak dikasih pelayanan. Apakah sekedar itu kita bisa mengubah akan dunia ini? Kita tidak mungkin mengubah dunia ini, tapi kita bisa mengubah karakter orang-orang yang ada di dunia ini. Kita menjadi berkat, kita menolong orang, maka selamanya nama Tuhan akan dipermuliakan. Luar biasa apabila kita menjadi contoh, kita menjadi berkat bagi orang lain. Orang akan mengenang Yesus kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita memiliki komitmen, kita memiliki totalitas, dan percayalah hasilnya pasti akan menjadi baik. Janganlah ikut Kristus secara sembarangan
yang justru tidak memuliakan Tuhan akan menjadi cemoohan orang lain. Apa bedanya dengan agama yang lain? Yang suka bikin onar, yang suka bikin cemooh, yang selalu menjelekkan agama lain. Apa bedanya? Apabila kita lakukan seperti mereka. Tapi percayalah, melalui Yesus kita bisa mengubah seluruh kehidupan orang lain. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita berdoa, Tuhan kami mengucap syukur, aku berkati Indonesia. Indonesia shalom, penuh damai, sejahtera, sukacita, melimpah bagi bangsa kami. Kami percaya bahwa pemilihan presiden sudah dimenangkan oleh presiden yang baru, di mana bulan ini akan dilantik. Tuhan berkati presiden kami yang baru, berikan roh takut akan Tuhan, berkati tim mereka untuk memilih seluruh menteri, tidak ada kekacauan, tidak ada chaos bagi bangsa kami. Dan kami percaya semuanya diterima dengan baik. Kami berkati juga Pak Jokowi, terima kasih yang sudah memimpin 10 tahun bagi bangsa kami. Berikan kesehatan, berikan hati yang legowo menerima segala cemooh, segala cacian, segala kebencian orang-orang yang tidak menyukai. Tuhan berkati, berikan kekuatan, istri, anak, cucu, mantu. Tuhan berkati mereka, berikan roh takut akan Tuhan. Kami percaya bahwa Jokowi sudah memberikan contoh bagi kami yang baik. Bahkan dia tidak pernah membalas segala cemooh orang-orang yang membenci dia. Dia tidak pernah menjatuhkan, dia tidak pernah berbuat yang jahat bagi orang-orang yang ingin menjatuhkan. Tapi dia dengan senyum, dia tetap memberkati rakyat bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Kau juga berkati kota kami Balikpapan. Tuhan berkati kota kami. Biarlah damai sejahtera, sukacita bagi kota kami. Pada hari ini kami juga berdoa di mana wali kota kami Rahmat Masud. Tuhan berkati, Kau berikan roh takut akan Tuhan. Sehingga seluruh proyek yang dikerjakan dengan baik dan benar. Tidak hanya untuk mementingkan diri sendiri. Tidak hanya untuk mementingkan golongannya. Tidak hanya untuk mencari kekayaan pribadi. Tuhan, kami percaya pemimpin kami, pemimpin yang takut akan Tuhan, dan semuanya dikerjakan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Rock Gateway diberkati Tuhan. Kami tahu bahwa mujizat demi mujizat pasti akan terjadi. Kami tetap percaya, kami tetap optimis bersama Kristus. Tidak ada yang mustahil. Berapapun biaya yang kami butuhkan untuk membangun gedung itu. Kami percaya, kami yakin, kami serahkan kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pimpro, seluruh tim panitia yang sudah ditunjuk untuk mengelola, untuk mengerjakan Rock Gateway. Berkati kami semua Tuhan. Kami tetap setia untuk melayani Tuhan. Kami tetap mau berkorban untuk melayani Tuhan. Apapun kondisi keadaan kami, tekanan, masalah yang ada di lapangan, apapun pekerjaan yang menjadi beban hidup kami, yang sangat merepotkan hidup kami tetap akan maju terus di dalam kami melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati hamba-Mu, pendeta kami GBI Rock Balikpapan, Pak Herol, berikan kesehatan, berikan kekuatan bersama Ibu, dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, kehendak Tuhan Kau semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor, keluar masukmu diberkati Tuhan. Mari sama-sama kepalkan kedua tangan kita, ucapkan 3 kali dengan iman dan percaya. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya, pasti berhasil dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya, pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya, pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekarang para imam tumpang tangan atas istri dan anak-anak. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya. Beri kasih karunia, dihadapkan wajah-Nya, dan beri damai sejahtera, sukacita, melimpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin.